Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 Ekonomika Islam kelas L akan mempresentasikan bab 8 tentang distribusi dalam Islam. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Anggita Della Liana NIM 395, Septia Gil Sejati NIM 396, Nuraini Ayu NIM 403 dan Rica Jayanti NIM 405. Materi pertama yaitu ada pengertian distribusi dalam Islam. Nah, jadi distribusi dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Lalu ada instrumen distribusi kepemilikan utama dalam Islam. Nah, dalam wacana fikih Islam, peraturan terhadap redistribusi pendapatan ada macam-macamnya. Yang pertama ada zakat, ada ghanimah dan fa'i, ada sedekah atau sodakoh, ada kharaj, lalu ada infak dan jizyah. Nah, sekarang penjelasan dari macam-macam instrumen distribusi. Yang pertama ada zakat. Fungsi zakat adalah mengatur distribusi alokasi harta agar merata dalam mengatur perilaku konsumsi terhadap perekonomian masyarakat. Kegunaan atau hikmah zakat, yang pertama adalah menolong orang yang lemah, yang kedua membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, yang ketiga ada sebagai ucapan rasa syukur, yang keempat mencegah kejahatan, yang kelima ada mendekatkan hubungan kasih sayang. Terdapat dalam dalil Quran surat An-Nisa ayat 77. Lalu ada objek zakat. Nah, menurut Al-Ghazali dalam kitabnya bahwa objek zakat ada 6 jenis. Yang pertama ada binatang ternak, yang kedua ada zakat emas dan perak, yang ketiga ada zakat pertanian, yang keempat ada zakat paruan sawah, yang kelima harta perniagaan, yang keenam zakat serikas dan tambang, dan yang ketujuh zakat uang kertas. Nah, selanjutnya ada distribusi zakat. Jadi, seseorang tidak berhak menerima zakat kecuali seorang muslim yang merdeka, bukan seorang anggota suku Bani Hashim atau Bani Muthalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara 8 sifat asnaf. Nah, sifat-sifatnya antara lain ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang beruntung, pejuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Nah, selanjutnya ada sodako dan infak. Mengenai sodako dan infak, pada dasarnya sama dengan distribusi zakat, yaitu mencakup 8 asnaf. Namun, pada sodako lebih diutamakan pada tingkat yang lebih membutuhkan dan juga berkaitan dengan golongan orang-orang yang lebih dekat dengan Allah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Selanjutnya ada ghanimah dan fa'i. Ghanimah merupakan akar dari fa'i. Pembahasan ghanimah meliputi yang pertama ada tawaran perang, yang kedua sandera, yang ketiga harta kaum muslimin yang dikuasai oleh orang-orang musyrik, yang keempat adalah lahan tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin, yang kelima ada harta benda bergerak. Lalu ada fa'i. Fa'i merupakan semua harta yang didapatkan kaum muslimin dari orang-orang musyrik dengan sukarela, tanpa melakukan pertempuran, tanpa derap kaki kuda, dan pengendaranya. Maka seperti uang perdamaian, jizyah, dan 1/10 bisnis mereka. Nah, yang terakhir ada kharaj dan jizyah. Kharaj atau pajak adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak yang harus ditunaikan. Penanganan pajak diserahkan berdasarkan ijtihad dan diambil tanpa membedakan status kafir atau muslim. Sedangkan jizyah adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang musyrik. Jizyah berdasarkan nas atau dalil, ditentukan oleh syariat, diambil dari orang kafir, dikenakan setiap kepala, dan berlandaskan firman Allah Ta'ala seperti tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 29. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.